Selamat datang di Laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana jantung dapat berdetak tanpa henti? Bagaimana kita dapat bergerak sesuai keinginan? Atau bagaimana tubuh memberikan sinyal merasa lapar atau haus? Semua pertanyaan tersebut dapat dijelaskan melalui fisiologi kedokteran. Fisiologi kedokteran adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari bagaimana tubuh manusia bekerja. Melalui pemahaman fisiologi, kita dapat mengetahui apa yang terjadi saat tubuh dalam kondisi sehat maupun saat mengalami gangguan atau penyakit. Laboratorium fisiologi adalah tempat yang seru untuk belajar. Mahasiswa melakukan berbagai praktikum untuk melakukan pemeriksaan langsung bagaimana tubuh bekerja. Beberapa alat canggih yang ada di laboratorium ini antara lain spirometer, yaitu alat untuk mengukur kapasitas paru dan fungsi pernafasan. Lalu ada audiometer, alat untuk mengukur ketajaman pendengaran, bioimpedance analysis, alat untuk menganalisis komposisi tubuh seperti massa otot dan lemak, dan accelerated fotoplethysmograph, yaitu alat untuk memantau denyut jantung dan sirkulasi darah. Sejumlah hasil penelitian fisiologi dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta telah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus dan jurnal terakreditasi Kemenristek Dikti Sinta II. Yuk kita tonton bersama video pembelajaran di Laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan praktikum tentang percobaan sederhana untuk kanalis semisirkularis horizontalis, di mana tujuan praktikum ini yaitu untuk mendemonstrasikan kepentingan kedudukan kepala dan mata dalam mempertahankan keseimbangan badan pada manusia, dan juga untuk mendemonstrasikan dan menerangkan pengaruh percepatan sudut dengan cara berjalan mengelilingi statif. Mempraktekkan dan juga membahas mengenai pengukuran intensitas suara lingkungan menggunakan sound level meter. Nah, konsep dasar dari sound level meter ini yaitu sound level meter adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur intensitas suara dalam bentuk tekanan bunyi atau sound pressure level dalam satuan desibel. Pemeriksaan audiometri adalah pemeriksaan untuk mengevaluasi fungsi pendengaran seseorang. Pemeriksaan ini bisa dilakukan untuk menilai apakah seseorang mengalami gangguan pendengaran atau tidak, khususnya pada pengidap tumor telinga yang habis menjalani operasi. Selain itu, pemeriksaan audiometri juga berguna untuk mengevaluasi apakah seseorang harus menggunakan alat bantu dengar atau menjalani operasi untuk meningkatkan pendengarannya. Lalu, pemeriksaan audiometri dilakukan dengan menggunakan sebuah mesin yang disebut dengan audiometer yang dapat menghasilkan suara dengan volume dan frekuensi yang berbeda-beda. Pemeriksaan audiometri dilakukan di ruangan yang kedap suara, dan pemeriksaan ini biasanya dilakukan sekitar 1 jam lamanya. Putarlah kursi ke kanan 10 kali dalam 20 detik secara teratur tanpa sentakan. 7. Segera setelah pemutaran, kursi dihentikan dengan tiba-tiba, suruhlah OP menegakkan kepalanya dan melakukan tes penyimpangan penunjukan seperti di atas. Segeralah setelah pemutaran kursi dihentikan dengan tiba-tiba, suruhlah OP untuk menegakkan kembali kepala dan badannya. 5. Perhatikan kemana dia akan jatuh dan tanyakan kepada OP kemana rasanya ia akan jatuh. 6. Ulangi tes jatuh ini tiap kali pada OP lain dengan 1. Memiringkan kepala ke arah bahu kanan sehingga kepala miring 90 derajat terhadap posisi normal. 2. Menengadahkan kepala ke belakang sehingga membuat sudut 60 derajat. Pada praktikum kali ini melakukan tes visus. Pemeriksaan visus ini dapat dilakukan dengan menggunakan Snellen. Snellen terdiri atas deretan huruf dengan ukuran yang berbeda dan bertingkat, serta disusun dalam baris mendatar. Huruf yang teratas adalah yang paling besar dan makin ke bawah semakin kecil. Pemeriksaan visus ini mula-mula probandus diperkenankan untuk berdiri atau duduk dengan jarak 6 meter dari Snellen. Kemudian probandus menutup salah satu matanya yang tidak diperiksa, karena pemeriksaan ini dilakukan satu persatu mata secara bergantian. Pemeriksa menunjuk deretan huruf-huruf pada Snellen dari atas sampai bawah, sampai probandus tidak dapat melihat lagi huruf tersebut. Probandus harus membaca pada jarak 6 meter. Hal ini dikarenakan pada jarak ini mata akan melihat benda dalam keadaan beristirahat dan tanpa akomodasi.
Dan pada jarak 6 meter inilah mata normal mampu menangkap bayangan benda agar jatuh tepat pada retina mata. Pada percobaan kali ini, hasil dari pemeriksaan menggunakan Snellen adalah 6/6 atau normal. Percobaan berikutnya adalah percobaan untuk mengetahui kesehatan dari paru-paru seseorang yang menggunakan spirometer. Dalam membaca spirogram, ada beberapa komponen yang perlu untuk diperhatikan, yaitu false vital capacity, forced expiratory volume in 1 second, dan peak expiratory flow. Selanjutnya adalah percobaan peak flow meter. Tujuan dari peak flow meter ini adalah untuk mengukur seberapa baik udara keluar dari paru-paru. Demikianlah pengenalan singkat kegiatan pembelajaran di Laboratorium Fisiologi Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.